kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan biasa disingkat dengan GLB ya. Nah, setiap benda yang melakukan gerak beraturan dan lintasannya berupa garis lurus dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Nah, jika benda melakukan gerak lurus beraturan untuk selang waktu yang sama, maka jarak yang ditempuhnya juga sama. Contohnya, untuk satu sekon pertama, benda menempuh jarak 5 meter. Untuk satu sekon kedua, jarak yang ditempuh juga 5 meter. Untuk satu sekon ketiga, juga 5 meter. Dan seterusnya. Jadi bisa kita katakan, untuk satu sekon pertama jaraknya 5 meter. Satu sekon kedua, berarti pada detik kedua ya, 5 meter. Pada detik ketiga juga jaraknya 5 meter. Ya, jadi kesimpulannya, gerak lurus beraturan GLB adalah gerak pada lintasan yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi V-nya konstan atau tetap. Ya, oke, bisa dimengerti ya. Baik, berikutnya adalah grafik hubungan antara V dan T. Ingat V itu apa? Iya, kecepatan dan T waktu ya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan virtual simulation ya, atau simulasi secara virtual. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana gerak lurus beraturan itu terjadi ya. Nah, kita taruh di sini initial positionnya di 0 ya. Kemudian kita tentukan initial velocity-nya. Kecepatan awalnya kita taruh saja misalnya 5 meter per second ya. Kemudian akselerasinya atau percepatannya kita taruh 0 ya, karena ingat bahwa kalau pada GLB maka kecepatannya itu selalu tetap ya. Nah, kita mulai. Ya, nah di sini kita bisa melihat ada 3 grafik yang ditunjukkan ya. Grafik pertama itu adalah penambahan jarak ya tiap waktunya. Kemudian grafik yang kedua hubungan antara V dan T atau kecepatannya dengan waktu ya. Karena tadi kita tentukan bahwa waktunya itu adalah 5 meter per second, maka setiap waktunya atau setiap detiknya kecepatannya itu selalu tetap. Kemudian di sini grafik dari percepatan dengan waktu. Maka percepatannya itu sama dengan 0. Nah, ini titik-titik ini apa sih? Ini merupakan hasil percobaan dari ticker timer. Nah, apa itu ticker timer? Coba kita lihat ya. Ticker timer uses electricity to make a flexible metal strip move up and down 50 times in a second. Each time when it moves down, it presses on a piece of paper and leaves a dot on a piece of paper tape. Nah, hasil percobaan pada ticker timer ini menghasilkan titik-titik dengan jarak yang sama pada setiap waktunya ya. Jadi kalau di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 pita atau 5 kertas hasil dari ticker timer. Ini semuanya memiliki
jarak antar titik yang sama. Maka dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa pada GLB itu V-nya tetap setiap waktunya, ya. Jadi mau berapapun waktunya, V-nya tetap. Nah, persamaan yang digunakan atau rumus yang kita gunakan itu adalah XT sama dengan X0 plus V kali T. Jadi titik di sini adalah kali ya. Nah, untuk XT itu apa sih? Nah, untuk XT itu apa? XT itu adalah jarak akhir. X0 jarak mula-mula. Kemudian V kecepatan. Kemudian T waktu. Nah, waktu satuannya dalam sekon. Nah, kemudian di sini apa? Ada S lagi. Nah, S di sini juga menyatakan jarak ya. Jadi kalau misalkan persamaan yang ini kita bisa gunakan kalau dia memiliki dua keadaan. Ada keadaan awal dengan jaraknya sekian dan keadaan akhir. Sedangkan kalau yang ini bisa kita katakan kalau dia tidak memiliki jarak mula-mula atau jarak mula-mulanya sama dengan 0, maka kita bisa langsung saja memakai S sama dengan V kali T ya. Oke, berikutnya karena lintasan yang digunakan itu lintasan yang lurus, maka jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatannya ini memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau pada GLB ini tidak lagi ada nilai yang berbeda antara kelajuan dan kecepatannya ya. Baik, bisa dimengerti ya. Rudi mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 15 menit. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh Rudi. Nah, dari sini diketahui apa saja? Diketahui adalah kecepatan ya, 30 km per jam. Kemudian waktu kita bisa memakai dengan lambang-lambangnya ya. Kalau kecepatan tadi adalah V, lambangnya, lambang besarannya. Kemudian kalau waktu, lambang besarannya adalah T. Waktunya 15 menit. Yang ditanyakan jarak atau S-nya berapa gitu ya. Maka S sama dengan langsung saja V dikali dengan T ya. Atau bisa kita tulis V T. Di sini ada titik ya, titik itu bisa kita artikan sebagai kali. Maka di sini V-nya 30 km per jam dikali waktunya 15 menit. Nah, di sini satuan waktunya masih dalam menit, sedangkan di sini dalam jam. Maka harus kita sesuaikan dari menit ke jam. Berarti kalau dari jam ke menit kita kalikan dengan 60, kalau dari menit ke jam kita bagi dengan 60. Atau dengan kata lain, 15 menit itu adalah seperempat jam ya. Jadi seperempat jam. Sama aja ya, 15
per 60 jam. Maka hasilnya adalah 30 dikali dengan 1/4. 30 dibagi 4 sama dengan berapa? 30 bagi 4 7,5 kilometer ya. Jadi jawabannya 7,5 kilometer. Nah, berikutnya Riko berada 2 meter di depan gerbang sekolah. Kemudian Riko berjalan menjauhi sekolah dengan kecepatan 2 meter per second dalam waktu 10 second. Hitunglah posisi akhir Riko dan jarak yang ditempuhnya. Nah, berarti apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah jarak awal ya, 2 meter. Kemudian kecepatan V-nya 2 meter per second, kemudian waktunya 10 second. Yang ditanyakan adalah posisi akhir Riko, yaitu XT dan S-nya ya. Nah, jadi ceritanya gini, Riko berada 2 meter di depan gerbang sekolah kan. Ini sekolah, Riko berada 2 meter. Nah, ini Riko. Kemudian dia berjalan menjauhi sekolah. Menjauhi sekolah ya dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, maka menggunakan rumus yang tadi sudah kita tulis, XT sama dengan X0 plus V dikali T ya. X0-nya yaitu jarak mula-mula 2 meter ditambah dengan 2 meter per second dikali 10 second. Maka 2 ditambah 20 sama dengan 22 meter. Ini adalah posisi akhir Riko. Kemudian jarak tempuhnya. Ini 22 meter ya. Jarak tempuhnya berarti Riko itu hanya berjalan dari depan gerbang ya sampai dengan titik akhir. Maka ini berapa? Ini adalah jaraknya. Maka jaraknya adalah 22 meter dikurangi dengan 2 meter sama dengan 20 meter. Mudah ya? Oke.